Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita kru dari Cafe Kawan malam ini. Tepatnya mau masuk di malam tahun baru 2022 ya. Iya. Nah, di sini kita lagi mau bincang-bincang tentang rencana-rencana ke depan. Iya. Atau benar. mimpi-mimpi ke depan. Atau bisa juga apa ya? Keinginan-keinginan di depan, ya kan? Benar. Iya, benar. Keinginan lo? Keinginan gue depan, nggak muluk-muluk sih. Penting gue sehat aja, Sehat ya. rezeki lancar, apa-apa dimudahkan, udah itu aja. Untuk pasangan hidup, Pasangan hidup ya harus selamanya lah, ya. selamanya. Karena susah duka gue sama dia. Jadi nggak mungkin dong pas gue sukses dia gue tinggalin, enggak lah. Ini ungkapan hati apa emang ini? Kawan hati karena lu nanya sih ya barusan. Oke nih kita lanjut ke topik. Jadi gini, malam ini kan tepatnya nanti kita ini baru jam 7 jam 8-an lah hari ini. Iya. Nanti malam kita udah masuk di era tahun 2022. Iya. Jadi sebelum masuk di tahun itu kita lagi mau bahas apa yang sudah kita jalanin, apa yang akan kita jalanin selanjutnya. Lo boleh nanya gue sih, Dai. Boleh, oke. Mumpung dikasih pertanyaan. Cie. Sebenarnya random, nggak dipersiapkan, jadi apa Iya, adanya aja. benar. Jadi yang gue tanyakan ke lo, harapan lo di tahun depan itu seperti apa? Sama dengan tahun sebelumnya sih, gue kalau berharap. Kalau buat berharap, gue pengen lebih sukses. Gue pengen lebih bahagia. Ya. Gitu. Terus? Karena kebahagiaan itu kan emang gue cari ya dari kapan tahu. Ya. Tapi yang gue berharap lagi, ya gimana caranya gue bisa berkembang. Karena di sisi lain gue sudah tertutup perkembangan gue. Di salah satu, ya kalau dibilang di salah satu Job ya? benefit job lah ya, job. Udah tertutup. Alhamdulillahnya di sebelum akhir tahun, di akhir tahun ini, alhamdulillahnya. Jadi gue masih bisa berkembang untuk berencana gitu. Oke. Untuk berencana gitu. Oke, itu kan lu pengen lebih sukses lagi, lebih berkembang lagi. Caranya itu seperti apa? Cara lu untuk mewujudkan mimpi lu? Caranya gue harus tetap jadi diri gue sendiri yang hard worker. Kerja keras. Bekerja keras. Selama gue masih mampu, kalau gue prinsip gini, selama gue masih mampu atau masih bisa, gue akan terus jalanin gitu. Gitu. Ya minimal di tahun depan mungkin ya, mungkin gue masih bisa lah ya membagi antara waktu gue untuk ibadah sama bisnis gitu. Karena kan salah satu job gue ada yang lepas, jadi gue minimal ada waktu lah untuk berterima kasih pada Tuhan gitu kan, untuk berterima kasih memberikan waktu. Jadi semua ada hikmah dan semua ada rencana-rencananya. Nah, job lo itu ada 2 tadinya. Yang satu udah oke lah, satu udah sampai di situ. Sekarang kan berarti lo fokus di kafe aja dong. Nah, Betul. ada nggak lo nanti visi misi ke depannya buat ngembangin kafe ini atau menyediakan sesuatu di kafe ini yang membuat customer tertarik? Ada pastinya. Kayak tahun-tahun sebelumnya, kayak tahun kemarin itu kan saya sempat berencana untuk mengembangkan ya, yang pasti mengembangkan usaha ini dengan melibatkan beberapa investor yang pastinya gitu. Cuman tetap masih berusaha mencari investor juga, dan saya tetap masih berusaha untuk mencari yang kalaupun masih bisa kita jalanin, saya masih jalanin gitu. Contohnya misalkan untuk pembangunannya bagaimana caranya, saya harus ngejalanin itu semua, ya saya jalanin gitu. Misal saya harus untuk misalkan gini, contohnya saya misalkan mau punya cabang gitu kan minimal saya harus melibatkan beberapa bank. Iya. Dengan pengajuannya, dan itu kan bukan limit mudah, kecil ya, bukan limit kecil, itu limit besar lah ya gitu. Makanya
saya tetap berusaha membuat untuk pelanggan saya tuh lebih nyaman gitu kan, lebih tertata gitu. Ya tinggal mekanisme di lapangan nantinya kayak gimana. Oke. Untuk flashback ke tahun-tahun berikutnya nih, suka dukanya di tahun kemarin itu seperti apa? Suka dukanya di tahun kemarin tuh ya, tahun kemarin banyak suka duka yang pastinya, kayaknya balance antara suka dan duka. Tapi saya coba menyikapi dengan hal yang baik-baik saja gitu. Karena lelah juga kalau bersikap dengan hal yang negatif thinking, udah mati terlalu dipikirin banget gitu, terlalu capek juga. Jadi kita jalanin aja, ikutin alur waktu aja gitu. Terus suka dukanya waktu di job-job yang lainnya pun juga banyak gitu. Yang penting intinya gini, permasalahan yang dulu kita pernah hadapin itu intinya untuk mendewasakan diri kita gitu doang sih, supaya kita lebih belajar, supaya kita ya alhamdulillahnya dapat masalah di awal seperti itu, jadi kita bisa belajar sebelumnya. Dan jangan sampai permasalahan itu belum ada tiba-tiba kita shock, kaget kayak gimana gitu kan gitu. Ya saya intinya bisa lebih dewasa ya dengan sikap-sikap yang kayak gitu-gitu, bisa lebih mengerti dari belajar lah yang pasti. Pengalaman yang paling berharga itu kan ilmu yang paling berharga itu kan pengalaman. Jadi semua dari pengalaman gue alamin itu, jadi kita lebih tahu karakteristik cara berteman, cara bersosial, cara ya bisa lebih banyak tahu lah gitu, lebih banyak tahu mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk gitu kasarnya, seperti itu lah ya. Intinya di umur saya yang kayak sekarang gini kan memang udah dibilang udah banyak pengalaman lah, jadi nggak terlalu kaget gitu. Oke. Kalau menurut lo sendiri sih, gue juga pengen nanya juga nih. Lo pengen dalam sebenarnya gini, kita kan lagi merambah nih ya, lagi berjalan, kalau orang bilang lagi berjalan, belum berlari. Nah, gimana nih untuk kita tuh lebih fokus lagi di YouTube kita. Terus kedua, fokus lagi, ya kalau kafe pasti fokus lah gue ya. Nah itu gimana caranya tuh untuk mensiasatinya? Ada nggak sih lo mimpi dari itu semua? Kalau gue secara pribadi, ya pasti ada lah ya, semua orang pasti. Intinya setiap kita mau mulai sesuatu pasti kita udah punya harapan. Iya. Pasti tentunya udah punya harapan. Tapi seiring berjalannya waktu kita juga harus menyiapkan resiko-risiko atau kendala-kendalanya. Iya. Seperti yang sudah kita jalanin ini, kendala-kendala kita itu tentunya masalah tema, bintang tamu atau pembahasan. Sebenarnya gitu ya. Kita di sini emang minim banget, bukan minim sih. Satu minim waktu kemarin ya. Waktu tuh benar-benar tipis banget kita. Iya. Karena lu kerja kan? Iya kan? Gua kerja. Betul. Waktu itu pertama sih waktu. Jadi sempat ketunda kan beberapa YouTube kita tuh. Nah kedua, kalau masalah bintang tamu sih sebenarnya bisa aja ngambil dari siapapun. Intinya cuman pembahasannya doang yang belum kita. Jadi gini, setiap kita bikin YouTube itu pembahasannya itu kita serba dadakan. Jadi kita nggak pakai skrip kan? Kita nggak pakai skrip, kita jalanin gitu aja. Nah, saya sih pengennya sih kedepannya nih kita bikinnya tuh benar-benar pakai skrip gitu, apa yang bisa dibahasnya itu gitu. Okay. Kalau dilihat ke bintang tamu sih banyak yang masih mau. Masa bukan yang masih mau, saya di kafe kawan banyak kok tamu-tamu kita gitu kan. Iya. Dong ada malu kan? Iya. Tapi bisa lah ya disiasatin. Cuman masalahnya kemarin waktunya saya doang sih gitu. Itu doang. Sekarang berarti udah bisa lebih fokus lagi ya? Nah, kita akan fokus lagi. Dan kita akan sesuaiin apa aja tema-tema yang akan kita bahas. Kita siapin lagi skrip-skrip materinya kayak gitu-gitu. Apalagi sekarang kita kan juga kerjasama nih kita udah mulai kerjasama lagi sama Evo, sama ini, sama mana? sama ini ya, sama Evolution.
Kita udah kerjasama lagi kemarin sama pihak Wismillah. Thank you masih percayain kita juga tuh. Mudah-mudahan ya, saya juga minta masukan dari pihak Epo ya pasti ya. Kita mau bikin event apa gitu kan. Maka itu saya akan bikin jadwal podcast itu dalam seminggu berapa kali tayang. Kedua, event-event yang harus kita sesuaiin di waktu-waktunya itu kita harus bikin juga schedule-nya dari gitu. Boleh. Gitu. Karena kan nanti juga insya Allah saya mau naikin sponsor, nyari sponsor dari pihak dia. Ya paling ya lebih dominan ke entertain lah pastinya gitu. Oke. Nah mimpi lo ke depan nih, mimpi lo ke depan. Ini kan kita udah mau masuk akhir tahun. Mimpi lo apa? Mimpi dalam apa nih? Dalam kehidupan gue pribadi Kehidupan lo yang pasti. atau dalam ini YouTube? Oh iya, dalam hal pertama sih YouTube ya. YouTube. Mimpi gue ke depan pastinya ya, nggak muluk-muluk sih, lebih banyak kayak subscribe aja. Ya gitu. Terus sama lebih mungkin gue akan mencari kayak ide-ide yang bisa yang cocok lah buat penonton kita, ABG terutama. Itu terus nggak ada muluk-muluk harapan sih, cuma itu aja. YouTube-nya lebih baik lagi, temanya lebih baik lagi, lebih menarik lagi, seperti itu. Kayaknya kita juga perlu ini nanti deh. Kita perlu keluar nih. Kita perlu keluar, kita apa ya? Coba kita ngebahasnya di luar dari kafe ya. Kayaknya seru juga ya. Bisa Gitu kan? Kita ngebahasnya di situ. Oke. Ya udah ajan nih. Oke. Jadi gitu aja, buat para kawanan, kita ngucapin selamat tahun baru 2022. Ya. Semoga kalian semakin sukses, selalu sehat, selalu sehat. Ya, yang pasti sehat ya. Intinya seperti itu. Kita cuma bisa ngucapin sukses buat kalian semua. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube KP Kawan, dan bunyikan lonceng notifikasi, dan jangan bosan-bosan untuk datang ke sini. Benar. Terus juga ada satu lagi yang saya pengen ingetin lagi. Kalau kalian ada acara-acara pengen membuat acara, kita menyediakan juga catering, bisa nge-DM di Instagram KP Kawan atau bisa ke WA KP Kawan di 0838756323. Ya. Bisa kontak ke situ. Harga ya, yang udah pernah kesini pasti paham berapa harga kita, dan kita selalu menyesuaikan dengan budget kalian semua. Itu ya. Betul. Oke, semua ini dari kalian untuk kalian. God bless you. Sukses buat kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.